Dan ternyata istri pertama nih, Masya Allah, baik banget. Saya anggap beliau ini adalah guru di mata saya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, yang mengajarkan keikhlasan adalah beliau. Yang mengajarkan sabar adalah beliau. Halo Mbak Liza. Mbak Nita. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Silakan. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu juga hari ini. Alhamdulillah banget. Mbak Nita sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana tadi perjalanan kemari? Lancar. Lancar ya. Alhamdulillah. Ini hari ini lagi nggak ada jadwal lain atau ada tapi sempetin kemari ya? Kebetulan hari ini saya kosongin khusus untuk ketemu Mbak Liza. Pengen ngobrol-ngobrol gimana gitu ya. Senang banget. Kalau boleh cerita Mbak, agak kilas balik dikit Mbak Nita, asal mula gitu ya, kemudian menerjuni profesi ini waktu itu. Asal mulanya ya karena memang mama saya kan dulu penyanyi dangdut di era tahun 80-an sebelum nikah sama bapak kan. Terus mungkin ada darah seni mama yang ngalir di tubuh aku gitu. Mbak Nita anak pertama. Jadi, anak pertama dari 4 bersaudara. Terus waktu kalau mama manggung biasanya ngintil nih? Kebetulan pas setelah menikah sama papa, nggak boleh diterusin nyanyi lagi. Akhirnya mama cuman jadi ibu rumah tangga aja setelah nikah sama papa. Akhirnya pas ada aku, jadi darah seninya mama ngalir di tubuh aku gitu. Jadi dari kecil sudah suka nyanyi? Dari kecil memang udah suka nyanyi dan awalnya nggak tahu kalau mama penyanyi kan. Terus udah gitu kayak sering nyanyi-nyanyi kalau di toilet gitu. Terus kalau lagi belajar sama temen suka nyanyi-nyanyi gitu. Terus kata mama, nih anak suaranya bagus ya gitu. Kenapa sih nggak mau ikut gitu kalau misalkan lagi ada hajatan tetangga gitu, udah ikut aja gitu. Awalnya kan aku anaknya pemalu banget. Oh iya? Gitu. Aku anaknya pemalu banget, terus senengnya itu menyendiri, nggak suka bergaul. Sampai saat ini. Masa sih? Senengnya menyendiri, beneran. Kok nggak kelihatan? Masa sih? Enggak, maksudnya kan bisa kalau tampil gitu. Terus Kayak dua kepribadian gitu ya, padahal aku orangnya memang seneng menyendiri. Jadi senengnya di kamar sendiri itu dari kecil sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau gaul sama temen itu pas lagi di lokasi syuting, pas lagi ada kerjaan, pas lagi di panggung baru ketemu temen, sharing, bercanda gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa mendingan di rumah, di kamar. Di rumah, selebihnya di rumah gitu. ngurus anak di kamar sendirian, berhayal dengan dunianya sendiri gitu. Oh, anak berarti ada berapa sekarang Mbak Nita? Baru 1, putri. Usianya? Usia 13 tahun. Wah, ini jadi sama mamanya udah kayak temen dong? Udah gadis, tingginya aja udah segini Mbak, aduh. Jadi kemana-mana itu udah kayak adek kakak aja. Iya kan, Gitu. makanya terus dia sering curhat nggak atau apa gitu? Curhat sering. Ini makeup mamanya udah habis nih ya? Dicolongin mulu iya. Terus kalau misalkan mamanya lagi makeup dia diliatin, terus sering nanya, ini buat apa sih Bunda? Terus ini tuh buat apa sih Bunda gitu. Sampai dia tahu merek-merek lip tint, ngerti semuanya, padahal aku nggak pakai lip tint gitu. Pakainya kan kalau lipstick yang matte gitu. Ini kalau matte ini kering nggak Bunda? Sering nanya gitu. Itu artinya kan dia udah mulai pengen tahu gitu kan dengan dunia kecantikan, karena memang ya namanya juga ABG mau ke remaja kan 13 tahun. Udah mulai suka sama cowok iya. Gitu. Suka curhat nggak dia kalau? Suka banget. Oh, ya ampun. Terus ini kalau lagi nggak ada nyanyi gitu, nggak ada job gitu ya, itu di rumah sama dia? Di gitu? rumah, aku memang. Kalau dia ngajak ke mall, sementara suka manggilnya apa Bunda? Ibu? Bunda. Nah, kalau Kadang sementara Bunda. Bundanya pengen di rumah, terus gimana tuh? Kalau aku sih sebisa mungkin kalau pas lagi ada di rumah itu memang waktu full buat dia. Dari mulai nemenin dia belajar, terus juga kadang-kadang kalau misalkan akunya lagi fit di rumah, masakin, terus beresin baju-bajunya dia, beresin kamarnya dia, itu bareng-bareng gitu. Terus nge-mall juga, dia mau apa, mau jalan kemana, mau makan, mau apa, ayo jalan gitu. Walaupun badan kita memang lagi pegel, lagi capek, lagi kurang fit, tapi kan memang namanya anak satu-satunya. Ya kan kalau di rumah pengennya tuh sama dia. Walaupun sekarang tuh gini, dia sering protes gitu kan. Bunda, aku pengen tidur di kamar sendiri.
gitu. Sementara aku yang istilahnya apa ya, sering ninggalin dia keluar kota gitu. Jadi pas lagi ada di rumah aku tuh pengen tidur sama dia, pengen meluk dia gitu. Ingin memanfaatkan waktu selagi aku ada di rumah gitu. Tapi dianya protes gitu kan, aku udah gede bunda, aku malu sama. Terus gimana tuh solusinya gitu kan. Aku rayu-rayu gitu. Please lah bunda kan pengen tidur sama kamu sayang, pengen meluk kamu gitu. Saya tuh kagum sama Mbak Nita gitu kan, dalam arti bahwa Mbak Nita itu berani untuk terbuka gitu kan, di saat mungkin figur publik yang lainnya banyak nutup-tutupin atau ya udahlah gitu, nggak usah tahu deh ini gitu kan, atau ngeles-ngeles gitu kan. Tapi ada dua hal yang Mbak Nita itu cukup terbuka, masalah status dengan masalah yang operasi plastik gitu ya, yang membuat Mbak Nita punya, atau memang dari kecil terbiasa untuk ya udah ini gue gitu, sama teman-teman dulu waktu kecil juga memang biasa gitu kali. Ya memang aku memang apa ya punya pribadi memang senang dengan kejujuran gitu, nggak mau jadi orang yang munafik gitu. Apalagi kalau misalkan ibarat gini, lagi kecil nih ya, aku punya salah sama orang tua gitu, terus abis salah itu aku bohong, ditanya sama orang tua. Jadi kalau misalkan ada dua pilihan, mendingan bohong tapi selamat, atau mending jujur tapi diomelin gitu. Mendingan jujur tapi diomelin. Gitu sih kalau prinsip aku kayak gitu, dan sampai saat ini itu memang kayak udah melekat di hidup aku gitu. Jadi mendingan jujur, walaupun jujur itu ya menyakitkan, tapi kejujuran itu adalah hal yang paling berharga. Oke. Satu-satu ya, boleh ya kita bahas ya, mengenai status gitu kan. Yang memutuskan akhirnya kemudian mau nih, berani gitu kan menikah dengan pria yang sudah punya istri, itu kenapa waktu itu Mbak? Awalnya sih gini, saya dengan istri pertama, dengan suami, dengan semua keluarga itu kan punya komitmen bahwa ya udah kita tidak usah buka keluar, cukup kita aja yang tahu gitu kan. Nah waktu itu kan saya masih kuliah juga kebetulan, dan memang teman-teman saya juga memang nggak ada yang tahu kalau saya sudah nikah waktu itu gitu kan. Nah terus karena ada desakan waktu itu ya, karena ada desakan, terus juga sudah tercium juga oleh media gitu bahwa oh Nita Thalia ternyata sudah menikah gitu kan. Awal-awalnya sih saya juga kalau nggak ditanya ya udah mendingan orang nggak usah tahu lah ya, karena kita sudah punya komitmen dengan keluarga besar gitu kan. Karena saya juga kan nggak mau nggak mau ingkar janji juga karena sudah punya komitmen itu. Dan ternyata pada waktu itu tahun berapa ya, saya lupa, 2002 apa 2002 apa 2003 saya lupa ya. Udah lama dong. Nikah saya tahun 2000. Tanggal 27 Agustus tahun 2000 saya nikah. Terus alhamdulillah kita tidak pernah ada masalah ya. Ada pun perbedaan pendapat, perbedaan apa ya istilahnya, saya punya ide begini, konflik standar istri pertama punya ide begini ya, itu mah wajar lah ya gitu, kita selalu bisa menyelesaikannya dengan baik-baik. Terus ya pada waktu itu tahun 2000 apa 2003 saya lupa, itu udah lama banget, sudah tercium aroma-aroma bahwa oh ternyata Nita Thalia sudah menikah nih gitu kan. Nah akhirnya saya didesak, terus ya mau nggak mau pada waktu itu nggak mungkin juga aku bohong juga kan, karena memang kenyataannya memang saya sudah nikah gitu kan. Ya udah saya langsung konferensi pers waktu itu. Saya undang bersama semua suami kebetulan lagi di luar kota sama istri pertama gitu. Akhirnya saya dengan tim manajemen saya dengan apa ya dengan hati berat, dalam arti kata berat itu karena saya sudah punya komitmen dengan keluarga, dan sekarang saya harus ingkari nih gitu kan. Sekarang saya harus ingkari karena ya gimana lagi, saya public figure, saya artis, semua orang pasti penasaran dengan status Nita Thalia itu sebenarnya gimana sih gitu. Ini keputusan yang sangat berat buat saya di saat saya harus ngomong jujur, tetapi di saat itu juga saya harus merasa bersalah karena saya harus ya mengingkari janji saya kepada istri pertama dan keluarga gitu ya. Nah pada akhirnya ya udah
saya ngaku, saya jujur, ya betul bahwa saya memang sudah menikah dan status saya adalah istri kedua, gitu kan. Terus ya pro dan kontra itu pasti ada, gitu ya. Kebanyakan mungkin orang banyak ngejudge gitu ya, banyak yang nggak suka gitu dengan kejujuran saya. Tetapi saya kembalikan lagi, ya Allah Maha mengetahui lah, gitu. Saya pasrahkan semuanya sama Allah. Saya serahkan hidup saya nantinya kayak gimana, saya serahkan semuanya sama Allah. Saya serahkan karir saya nanti ke depannya kayak gimana, saya serahkan semuanya sama Allah. Saya pasrah aja, mau gimana pun nanti ke depannya, yang penting saya sudah jujur sama masyarakat bahwa status saya memang sebetulnya adalah sudah menikah dan status saya adalah istri kedua, gitu. Ini pro kontra ini datang dari publik ya? Atau dari keluarga? Kalau keluarga nggak ada masalah. Kalau dari keluarga gimana akhirnya ketika Nitanya nih akhirnya memutuskan untuk open up gitu? Ini pro kontra dari keluarga ada nggak? Apakah ada yang mungkin meminta untuk tetap udah nggak usah ngomong, diem aja gitu? Atau mereka semua sepakat ya udah deh yuk kita ngomong? Ya, karena saya memberikan penjelasan pelan-pelan kepada keluarga, akhirnya mereka mengerti, gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah mereka mengerti. Terus dengan istri pertama juga akur gitu ya. Gimana mencapai posisi tersebut? Tapi di awal sudah seperti itu. Pas saya masih masih pacaran sama suami saya, istri pertama memang sudah tahu. Terus saya kenal sama istri pertama juga dari kelas 2 SMA waktu itu. Dan saya menikah setelah lulus SMA. Gitu, memang sudah kenal. Terus pas menikah juga memang beliau memang hawar-hawar memang sudah mengetahui gitu kan. Terus juga orang tua suami juga memang sudah mengetahui juga, orang tua saya juga hadir pada saat nikah juga gitu. Jadi ya udah, memang beliau memang sudah ikhlas, saya juga memang mau menerima suami saya apa adanya dengan kondisi apapun itu. Dan ya udah, prinsip saya dengan istri pertama sekarang adalah gimana caranya kita membesarkan anak-anak sama-sama, gimana caranya supaya kita tetap menjadi keluarga yang tetap kompak, tetap solid, tetap bersyukur sama Allah apapun yang terjadi karena kondisinya seperti ini. Karena kan sebagian orang menganggap bahwa keluarga kami ini kayak keluarga nggak normal gitu ya. Itu padahal di luar sana juga memang banyak yang kondisinya seperti saya gitu. Cuman mungkin banyak yang menutup-nutupi gitu kan ya. Kalau saya sih ya sebatas itu, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan publik yang menjalani kan kita gitu, yang menjalani kita sekeluarga. Ya udah, kita jalani, kita nikmati dan kita syukuri. Mendekatkan diri dengan anak-anaknya waktu itu bagaimana dari istri yang pertama? Nggak butuh waktu panjang sebetulnya, karena saya memang suka anak kecil kebetulan. Apalagi yang anak nomor 2 itu yang kan ini ada, waktu saya nikah itu anak masih 2 dari yang anak istri pertama. Anak masih 2, cowok dua-duanya. Jadi anak yang nomor 2 ini memang sebelum saya nikah pun memang udah deket gitu, nempel terus gitu. Dia lucu gitu, terus dia suka kadang-kadang bikin ibunya cemburu gitu. Aku pengen sama Teh Nita, kebetulan waktu itu masih belajar ngomong kan, umur 5 tahun. Pengennya sama Teh Nita, kadang lucu juga gitu, kadang-kadang bikin ibunya, ya udah sono sama Teh Nita, nggak usah sama ibu, kata gitu. Gitu. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah hubungan kami malah semakin dekat. Sekarang alhamdulillah sudah punya cucu 1. Oh gitu. Ya Allah. Iya, udah punya cucu 1. Umur berapa cucunya? 5 bulan. Jadi dengan hadirnya seorang cucu ini perempuan gitu ya, jadi kita nenek-nenek gitu ya, saya udah jadi nenek. Istri pertama pun sudah jadi ambu sekarang kan, jadi makin deket gitu. Jadi saya kadang-kadang seminggu nggak ketemu sama cucu, pengen ketemu, kangen gitu. Kita malah lebih dekat dengan adanya cucu. Gitu. Kalau yang anak dari Mbak Nita, istri yang pertama juga demikian? Deket juga, deket banget malah.
Kalau mau menjelaskan nih ke anak kondisi keluarga yang unik gitu kan ya, itu gimana tuh? Mereka sudah tahu dari awal, mungkin dari lahir, dari bayi, terus Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Kita selalu jalan dengan istri pertama saya panggilnya kan ibu kan. Terus ibu juga panggil ke saya bunda gitu, karena mengibukan anak-anak, membundakan juga anak-anak gitu kan. Jadi udah, kita memang selalu sama-sama, kita kasih penjelasan ke anak-anak, toh kalaupun kita tidak kasih penjelasan juga mereka ngerti dengan sendirinya. Gitu. Oh, toh aku ini, kata anak aku punya ibu tuh 2 gitu. Bunda yang melahirkan aku, yang membesarkan aku, dan ibu yang sayang sama aku. Di saat bunda lagi pergi keluar kota, ada ibu yang menjaga aku gitu. Oke. Tapi ada nggak tantangan terbesar, misalnya ya netizen maha benar gitu, tiba-tiba masuklah, udah punya media sosial belum si anak nih? Ada. Atau tiba-tiba mungkin teman sekolahnya gitu? Ada, kadang-kadang suka ada. Cuman ya alhamdulillahnya anak aku ini memang dia nggak pernah kayak aku gitu. Ya udahlah, nggak usah dengerin omongan orang. Yang penting kita mikirin hidup kita, mikirin kamu harus belajar yang giat, harus jadi anak pinter, nggak usah mikirin nyinyiran orang kayak gimana. Udah, kita jalanin aja hidup, kita syukuri aja. Dia jadi oke nih kalau tiba-tiba ada temennya, ya mulut orang ya kadang-kadang kita nggak gitu. Ya sebetulnya apalagi sih mulut kalau anak-anak kan. Kalau misalkan bilang oke sih mungkin ya, mungkin sih enggak juga. Cuman dia lebih ke apa? Bodo amat dah gitu. Tapi nanti di rumah dia cerita sama aku, bunda tadi sih itu aku ngomong gini. Ya udahlah nak, biarin aja. Yang penting kamu belajar aja yang bener, jadi anak pinter biar dapat ranking 1, kan pengen jadi dokter. Udah gitu. Ya udah. Nah, kalau dari pihak keluarga besar, kakek, nenek, om, tante, dari 3 pihak nih berarti kan, itu gimana? Mendukung, terlibat, atau kadang-kadang masih ada tuh nyinyir kali? Nggak ada, alhamdulillah. Dari awal semuanya baik. Dari awal juga memang kita udah terbuka semuanya, tidak ada yang kita tutup-tutupin sama sekali. Terlebih lagi keluarga dari istri pertama itu baik banget. Malah kalau aku ketemu dengan itu disebutnya, oh ya, jadi ponakannya istri pertama, ponakannya ibu itu malah deket banget sama aku. Gitu. Deket banget. Jadi malah aku kayak bener-bener ke saudara sendiri gitu, karena beliau pun gitu sama aku gitu. Kalau sering nanyain kabar, kalau misalkan sakit ditengokin gitu. Jadi memang kebersamaannya itu memang sudah dibangun dari awal saya nikah sama suami, memang sudah seperti itu. Pacaran berapa lama Mbak? Setahun doang. Setahun doang pacarannya. Lumayan kalau setahun, kadang-kadang ada yang 3 bulan nikah. Kalau setahun sih sebenarnya. Setahun, dan itu juga kenapa saya memutuskan mau. Kenapa sih mau gitu kan? Banyak orang yang, apa sih lu mau? Udah punya bini loh, gitu kan? Suami orang loh gitu. Kalau aku gini, suami aku itu orangnya jujur gitu kan. Dia mau sama saya, tetapi dia berani jujur, tidak seperti cowok-cowok lain yang di luar sana yang saya duda, saya bujangan. Nah, tapi ternyata punya bini gitu. Tapi suami saya beda dengan laki-laki kebanyakan gitu. Dia jujur sama orang tua saya, karena pertama ketemu kita bukan ketemu di jalanan, kita bukan ketemu di kafe, kita bukan ketemu di panggung, kita bukan ketemu di tempat parkir. Kita ketemu langsung di rumah saya sendiri, langsung ketemu dengan orang tua saya. Dia mau ngundang saya nyanyi, tahu dari guru saya. Waktu itu namanya Pak Umam, dan masih sering ketemu juga sama Pak Umam. Jadi beliau yang mengenalkan suami saya ke saya, nih kalau mau ngundang penyanyi, ini ada murid saya nih, bagus katanya gitu. Dulu suami saya tuh mau ulang tahun kantornya dia. Datanglah dia ke rumah, terus dia ngomong sama ibu saya sama bapak saya, Pak, Bu, saya mau ngundang Neng nyanyi di acara ulang tahun perusahaan bos saya gitu. Ya udah, tanggal berapa?
terus nanya budget segala rupa, oke, sudah oke tuh semua. Saya tunggu-tunggu ternyata gak jadi acaranya, lost contact, gak ada komunikasi lagi itu selama 3 atau 4 bulan kalau nggak salah. Tiba-tiba dia datang lagi ke rumah dengan kondisi basah kuyup karena hujan besar waktu itu. Terus dia bawa apa ya, saya lupa. Pokoknya dia bawa oleh-oleh buat ibu saya aja. Dia bawa oleh-oleh buat ibu saya, terus udah gitu ngomong terus terang ke ibu bapak saya bahwa, Pak, Bu, saya suka sama Neng. Tapi kondisi saya sudah punya istri, saya punya anak 2 masih kecil-kecil. Tapi saya serius sama Neng. Padahal 3-4 bulan nggak ketemu? Tidak ketemu sama sekali, tapi dia langsung ngomong begitu. Gitu. Nah itu yang, kata saya gini, apaan sih, orang gue juga punya pacar kali gitu. Waktu itu memang saya punya pacar. Nah habis itu, udahlah mah nggak usah didengar gitu. Punya bini ini, ntar gue digampar bininya bagaimana kan gitu kan. Udah, tapi dia itu nggak ini, maksudnya gitu ya? Pantang menyerah. Minggu kemudian datang lagi, terus bolak-balik. Gitu. Padahal dia tahu saya lagi diomelin pacar saya, gitu. Terus saya bilang ke pacar saya, pulang dulu Gi, ini ada yang mengundang nyanyi, kata saya gitu. Maksudnya saya takut berantem kan. Saya diemin, biarin dia diemin aja. Dia ngobrol sama kedua orang tua saya, bukan ngobrolnya sama saya. Dan itu yang membuat orang tua saya, ya mereka dekat, gitu. Terus kayaknya kelihatannya orang tua saya juga nyaman ngobrol sama dia, gitu. Akhirnya ya udah saya mutusin, karena saya memang pengennya nikah muda. Ya kan, keluar sekolah saya pengen gak mau nyusahin orang tua gitu kan. Saya pengen ya udahlah nikah di usia muda, kalau toh memang bener-bener ada laki-laki yang serius pengen ngelamar saya, serius pengen nikahin saya. Ayo, gitu. Jalanin. Nah terus saya tanya sama suami saya, sama calon waktu itu ya, belum jadi suami. Orang tua saya juga nanya, nah terus kalau misalkan nanti istrinya tahu gimana? Insya Allah Pak, Bu, istri saya akan nerima. Kata-kata itu yang saya pegang. Ya, yang sekeluarga kita pegang itu kata-kata itu. Insya Allah istri saya akan nerima. Gitu. Terus prosesnya susah nggak untuk sampai pada tahap itu bahwa istri menerima? Awalnya memang agak sulit. Ya, namanya siapa yang mau gitu? Wanita mana yang pengen dimadu, nggak ada. Gitu. Toh kalaupun posisi saya sebagai istri pertama, saya pasti ngamuk. Ngedenger suami kawin lagi pasti ngamuk. Dan sekarang pun saya jadi istri kedua, kalau ngedenger suami saya punya cewek lain atau ngelirik cewek lain gitu, gue gampar juga noh. Kasarnya gitu kan. Udah punya bini dulu, mau ngapain lagi gitu kan gitu. Ya gitu. Jadi kalaupun posisi saya jadi istri pertama juga, saya pasti nggak bakalan bisa nerima gitu kan. Dan akhirnya penerimaan itu ada? Dan ternyata istri pertama nih Masya Allah baik banget, legowo banget. Terus justru gini, yang saya anggap beliau ini adalah guru di mata saya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, yang mengajarkan keikhlasan adalah beliau, yang mengajarkan sabar adalah beliau. Jadi buat saya ibu ini adalah benar-benar guru semuanya. Dan saya belum pernah nemuin wanita solehnya kayak gini. Andaikan saya di posisi dia, belum tentu saya bisa kuat, belum tentu saya bisa sabar, belum tentu saya bisa ikhlas. Saya sadar betul apa yang saya lakukan ini salah besar. Jadi intinya waktu itu saya memang pengen, udah ya Allah, aku pengen tobat gitu. Apa yang gue lakukan ini memang udah salah banget gitu kan.